Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohananda Abdan Faik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi kelas E, pelajaran Ibu Diva, yaitu pengantar ilmu komunikasi. NPM saya yaitu 21043010263. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Next. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah salah satu disiplin yang masuk dalam kelompok ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu pertama, periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Kedua, periode antara tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua yang dapat disebut sebagai periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Yang ketiga, periode setelah Perang Dunia II sampai tahun 1960-an. Periode ini umumnya disebut sebagai periode konsolidasi. Dan periode yang terakhir, yaitu periode keempat, adalah periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang, sampai tahun ini. Tiap periode masing-masing memberikan karakteristik tersendiri terhadap penekanan bidang studi dan konteks peristiwa komunikasi yang diamati. Ya, sekitaran begitulah secara perkembangan komunikasi dari tahun ke tahun ya. Oke, next. Terus selanjutnya ada di periode perkembangan ilmu komunikasi. Yaitu yang pertama adalah tradisi retorika pada zaman Yunani kuno. Yang kedua, pertumbuhan pada tahun 1900 Perang Dunia yang kedua. Yang ketiga, konsolidasi Perang Dunia Kedua 1960-an. Dan yang terakhir, teknologi komunikasi, yaitu tahun 1960-an sampai hari ini, pada tahun sekarang, dan tepatnya pada zaman sekarang. Oke, next, kita punya tradisi retorika pada zaman Yunani kuno. Tradisi retorika yaitu periode tradisi retorika perkembangannya terakhirnya ilmu komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno beberapa ratus tahun sebelum yang Masehi. Sebutan komunikasi dalam konteks arti yang berlaku sekarang ini memang belum dikenal saat itu. Istilah yang berlaku pada zaman tersebut adalah retorika. Pada waktu zaman dahulu kala, para ahli berpendapat bahwa studi retorika yaitu sebenarnya telah ada sebelum zaman Yunani. Ya, disebutkan bahwa pada zaman kebudayaan Mesir kuno telah ada toko-toko retorika seperti Kagemni dan Ptahhotep. Namun, demikian, tradisi retorika sebagai upaya pengajian yang sistematis dan organisasi baru dilakukan di zaman Yunani kuno dengan peristiwanya Aristoteles. Nah, yaitu hari ini ini adalah tradisi retorika ya. Oke, next. Masih di tradisi retorika, yaitu pengertian retorika menurut Aristoteles menunjukkan kepada segala upaya yang bertujuan untuk persuasi. Lebih lanjut, Aristoteles menyatakan bahwa retorika mencakup 3 unsur, yakni ethos atau kredibilitas sumber, pathos atau yang bisa diartikan hal yang mengangkut emosi atau perasaan, dan logos artinya ya atau lainnya yaitu hal yang menyangkut fakta. Dengan demikian upaya persuasi menurut Aristoteles menurut 3 faktor, yaitu kredibilitas dari pelaku komunikasi yang melakukan kegiatan persuasi, kemampuan untuk merangsang emosi atau perasaan dari pihak yang jadi sasaran, serta kemampuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang mendukung logika. Okay, next. Tradisi retorika, yaitu pokok-pokok ahli pikiran dari Aristoteles ini kemudian dikembangkan lagi oleh Cicero dan Quintilian. Mereka menyusun aturan retorika yang meliputi 5 unsur, yaitu invetio atau urutan argumentasi, dispositio atau pengaturan ide, eloquitio atau gaya bahasa, memoria atau ingatan, serta pronunciatio yaitu atau cara penyampaian pesan. Kelima unsur ini menurut Quintilian dan Cicero merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan upaya persuasi yang dilakukan oleh seseorang. Ya, begini. Ini adalah gambar dari contoh-contohnya yang di atas ya.
Masih di tradisi retorika, dalam akhir abad ke-18, prinsip-prinsip retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles, Cicero, dan Quintilian ini kemudian menjadi dasar lagi bidang kajian, yaitu speech communication atau komunikasi ujaran dan retorik. Retorika tidak lagi diartikan secara sempit sebagai upaya persuasi. Pengertian retorika sekarang ini menunjuk kepada kemampuan manusia menggunakan lambang-lambang untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Tokoh-tokoh retorik yang terkenal sekarang ini antara lain yaitu L.A. Richards, Richard M. Weaver, Stephen Toulmin, Kenneth Burke, Marshall McLuhan, Michael Foucault, Georgian Habermas, Ernesto Grassi, dan James Parelman. Oke, next itu ada tokoh-tokoh semuanya ya. Next, kita ada yang nomor 2 yaitu periode pertumbuhan, yaitu terjadi pada tahun 1900 dalam Perang Dunia Kedua. Oke, next. Periode pertumbuhan. Periode pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial barangkali dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19. Sedikitnya ada 3 perkembangan penting yang terjadi pada masa ini. Pertama adalah penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, radio, televisi, dan lain-lain. Kedua, yaitu proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Ketiga, pecahnya Perang Dunia I dan Kedua, semua perubahan ini memberi bentuk dan arah kepada bidang kajian ilmu komunikasi yang terjadi di masa ini. Secara umum, bidang-bidang studi komunikasi yang berkembang pada periode ini meliputi hubungan komunikasi dengan institusi dan masalah-masalah politis kenegaraan. Peranan komunikasi dalam kehidupan sosial, analisis psikologi, sosial komunikasi, komunikasi dan pendidikan, propaganda, dan penelitian komunikasi komersial. Oke, next. Kita ada yang nomor 3 yaitu periode konsolidasi, yaitu terjadi pada Perang Dunia Kedua tahun 1960-an. Periode konsolidasi, yaitu periode ini disebut sebagai periode konsolidasi karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bersifat multidisipliner atau mencakup berbagai ilmu yang terjadi pada saat itu. Kristalisasi ilmu komunikasi ditandai oleh 3 hal, yaitu yang pertama adanya adopsi perbendaharaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam. Kedua, yaitu munculnya buku-buku dasar yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, adanya konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Yaitu kayak gini nih, yang cakupan bidang studi komunikasi mulai diperjelas dan dibagi dalam 4 bidang tataran, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok dan organisasi, komunikasi makrososial, serta komunikasi massa. Lebih lanjut lagi, sejalan dengan kegiatan pembangunan yang terjadi di seluruh negara, termasuk negara-negara berkembang, studi-studi khusus tentang peranan dan kontribusi komunikasi dalam proses perubahan sosial, difusi, inovasi, mulai banyak yang dilakukan. Oke, next. Yang terakhir, yang keempat, teknologi komunikasi yang terjadi pada tahun 1960-an sampai sekarang. Oke, kita dari teknologi komunikasi sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Secara institusional, kepesatan perkembangan ilmu komunikasi pada masa sekarang ini antara lain tercermin dalam beberapa indikator sebagai berikut, yaitu yang pertama jumlah universitas yang menyelenggarakan program pendidikan komunikasi semakin banyak yang tidak hanya terbatas di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, tetapi juga negara berkembang di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Asosiasi profesional yang kedua ini adalah bidang ilmu komunikasi juga semakin banyak yang tidak saja dalam jumlahnya, tetapi juga cakupan keanggotaan yang regional dan internasional. Dan yang ketiga, semakin banyaknya pusat-pusat penelitian dan pengembangan komunikasi dalam bidang keilmuan, komunikasi seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian ilmiah atau penerapan bidang studi spesialisasi komunikasi. Yang ketiga, semakin banyaknya teori-teori dan model-model tentang komunikasi yang dihasilkan oleh para ahli-ahli terdahulu. Next, teknologi komunikasi. Periode masa sekarang juga disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai oleh beberapa faktor sebagai berikut, yaitu pertama, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, VCR, TV kabel, parabola, video home computer, satelit komunikasi, teleprinter, video text, laser vision, dan alat-alat komunikasi jarak jauh lainnya.
Kedua yaitu tumbuhnya industri media yang jangkauannya tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga regional dan global. Yang ketiga, ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik global atau internasional, khususnya dalam konteks center, periphery, pusat dan sekelilingnya atau pinggirannya. Oke, yang keempat, semakin gencarnya kegiatan pembangunan ekonomi di seluruh negara serta semakin meluasnya proses demokratisasi ekonomi dan politik. Ya, itu saja semua dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan penempatan kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akan menutup tentang presentasi hari ini dari sejarah ilmu komunikasi. Saya Rohananda Abdul Faik dari program studi ilmu komunikasi kelas komunikasi E. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya tentang presentasi saya. Terima kasih.